Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ala ayya sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan sholat berjamaah di mushola yang penuh barokah ini. Amin. Salawat bertakan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, Habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan segala kelimpahan rezeki. Amin. Diberi kesehatan, diberi kemampuan, dikuatkan iman serta Islamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Materi yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang kita tidak bisa mengubah nasib kita kalau kita tidak mampu, tidak ada keinginan untuk merubahnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru Innallaha la yughayyiru ma bi anfusikum hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah itu enggak bakal merubah nasib kalian kecuali apa? Kecuali kita merubahnya sendiri. Kalau kita mau menjadi orang baik, bertingkah lakulah seperti orang baik. Kalau kita mau jadi jahat, gampang. Gitu, cukup kita berteman dan akrab dengan para ahli-ahli maksiat. Kita mau merubah nasib kita menjadi lebih baik. Kan kita pengen nih setiap hari kita ini menjadi lebih baik. Dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, semuanya pasti menginginkan yang namanya perbaikan, kesuksesan. Nah, jadi kesuksesan itu itu pencapaian kita yang bisa kita raih adalah dengan kita merubahnya dari biosuf, dari diri sendiri. Kalau kita mau jadi banyak tool-toolnya sebenarnya. Cuman kadangkala kita ini memang iman itu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Turunnya lama, naiknya sebentar. Kadang naiknya cepat, turunnya cepat banget juga. Karena memang, makanya ulama itu mengajarkan kepada kita, kalau sekarang itu kan modalnya kita ilmu itu kiainya dengan kiai Google.
belajar apa-apanya sama Google, sama AI. Ya. Sama apa? Kutub. Apa tuh? YouTube. Oh iya. Ya, YouTube. Nah, jadi di mana kita belajar aja ya. Sebenarnya memang fasilitas belajar itu sudah banyak. Ya dari yang tertulis di media tulis atau di internet, dari buku. Nah, jadi kalau kita belajar kalau bukan sama gurunya, ahlinya, hilang keberkahannya. Gitu. Jadi yang membedakan itu keberkahannya beda. Nah, ulama juga bilang bahwasanya kalau kita banyak tool-toolnya, ya seperti yang kita lihat kalau kita mau mendawamkan. Jadi khairu amalin, sebaik-baiknya amal adalah wa in qalla tola. Walaupun itu sedikit, tetapi berkelanjutan. Nggak apa-apa kita amalnya sedikit-sedikit. Ya, misalnya kita ada amalan baca Fatihah habis sholat fardu 5 kali aja. Sekali bisa target 25 kali. Baca sholawat habis sholat baca sholawat 5 kali. Nah, sehari bisa 25 kali. Nah, kita dawamin aja. Nah, masalahnya ini kan kita kadang-kala enggak kontinu, enggak konsisten. Nah, banyak ya para kisah-kisahnya orang yang makanya di kita ini, di jiwa kita ini, di hati kita ini harus ditanamkan yang namanya konsisten. Nah, konsisten dan konsisten. Tidak ada kata lain selain konsisten. Kalau kita nggak punya bakat, ya kita harus menjadi pekerja keras. Ya. Work hard, play hard. Kalau kata Atta Halilintar, ya kata Gen Halilintar. Ya, jadi kalau misalnya kita memang tumbuh tanpa adanya bakat, maka kita cari solusi lainnya dengan bekerja keras. Bekerja keras itu bukan berarti kita kerja banting tulang dibanting-banting, pala dibanting-banting, bukan. Ya, tetapi bekerja yang cerdas. Jadi kita kuncinya apa tadi? Kata ulama yang masyhur disebutkan khairu amalin, bahkan ini adalah riwayat Nabi, khairu amalin wa in qalla tolla. Sebaik-baiknya amal itu adalah yang walaupun sedikit tetapi dikerjakan secara terus menerus. Insya Allah banyak, kayak ada ceritanya itu, ada ya salah satu kisahnya itu, bukan kisah, ini cerita dari kiai atau dari ustadz. Jadi 30 hari ini dia mendawamkan sholat fardu secara tepat waktu. Nah, dia merasakan keajaiban. Pola hidup dia berubah total menjadi 360 derajat. Itu karena disiplin waktu. Makanya, namanya kita kan perlu ya diingetin terus. Ya, ping sewu. Kalau istilah Jawa itu ping sewu, diingetin sampai 1000 kali. Makanya Nabi aja dari dulu, ya itu bertahun-tahun tuh mengingatkan dan mengingatkan akan umatnya. Ati Allah wa ati Rasul, ati Allah wa ati Rasul. Ya, setiap sholat Jumat itu pasti ada tuh. Ya, disampaikan sama khatibnya, ati Allah wa ati Rasul. Nah, jadi taatilah Allah dan taatilah
segala perkataan dan perintah dari Rasul. Karena ada apa namanya? Ada mafhudzat juga, peribahasanya itu mansabat nabat. Barang siapa yang menetap dia akan bertumbuh. Kalau kita mau bertumbuh, mau growth and growth, ya. Kalau kata Coach Fahmi, growth, tumbuh adalah kita kuncinya konsisten, maka kita akan bertumbuh. Karena ibarat kata kita nanam pohon aja, ya kita nanam pohon nih. Kita nanam pohon baru seminggu, kita ganti lagi, pindahin posisinya, pindahin lagi tanahnya, pindahin lagi apanya, pindahin lagi tempatnya, dia nggak bakal bertumbuh. Coba kalau pohon itu dibiarkan, dirawat, ya kalau misalnya dibiarkan aja kan nggak mungkin terawat. Jadi kalau misalnya kita udah menetap di satu tempat, kita ukil lagi, kita nutkil lagi, kita pelajari, kita rawat diri kita sendiri, ya kita tumbuh besarkan apa yang ada dalam pikiran kita, kita bersihkan segala hati dan pikiran kita. Kadang-kala kan pohon itu juga harus dibersihkan, harus dikasih pupuk. Pupuk itu kan pupuk itu kan terbuat dari bahan-bahan, ya mohon maaf, kayak dari tai awan, dari tai, ya enggak, dari tai kebo, dari tai sapi, dari tai, ya tai kambing. Pohon itu kalau dikasih yogurt, ya dikasih susu, nggak bakal tumbuh. Dia tumbuh karena dikasih tai. Ya enggak? Iya dong. Ya, perumpamaannya itu padi aja bisa subur, bisa tumbuh beras yang hasilnya itu sangat melimpah, kualitasnya bagus. Itu karena dikasih pupuk. Pupuk itu kan bukan semena-mena dari susu, dari hal-hal yang manis, bukan, tetapi hal-hal yang jorok, hal-hal yang memang itu bukan aja kotor. Nah jadi maksudnya gini ya, jadi hal-hal yang pahit itu kadang-kala ada aja nimpa di kita. Emang hidup itu ada aja tainya, iya enggak? Ada aja gitu. Ya, karena ini kenyataannya. Tapi sayur asem juga enak karena beragam rasanya. Ada asin, dari ikan asin, dicampur sama sambal, sama sayur asem yang isinya itu ada jagung segala macam. Kalau kita makan jadi mantep. Ya, gitu ya. Jadi kehidupan kita itu bisa enak karena kita bisa merasakan perpaduan dari semua rasa. Gitu. Nah, makanya kuncinya adalah kalau saya tamak bilang, One Punch Man itu bilang konsisten. Gak ada kata lain selain konsisten dan konsisten. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah.